Bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yohanes pasal 2. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cendoklah dan bawalah kepada pimpinan pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencendok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yesus di Kapernaum. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tari lalu mengusir mereka semua dari bait suci dan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudnya bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yohanes 2. Temanya Yesus yang mengubahkan hidup dan menyucikan hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita sering berhadapan dengan 2 kenyataan, sukacita dan kekacauan. Yohanes 2 memperlihatkan keduanya.
Di Kana Yesus menghadiri pesta pernikahan penuh sukacita. Namun tiba-tiba terjadi masalah, anggur habis. Di Yerusalem, rumah Allah yang seharusnya tempat doa justru kacau karena dijadikan pasar. Di kedua peristiwa ini Yesus hadir untuk mengubah dan menyucikan. Itulah juga yang Ia mau lakukan dalam kehidupan kita hari ini. Ayat 1-12 Yesus mengubahkan kekurangan jadi kelimpahan. Anggur habis simbol keterbatasan manusia. Kita pun sering kehabisan sukacita, kehabisan kesabaran, kehabisan pengharapan. Maria berkata, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ketaatan membuka pintu mujizat. Yesus ubah air biasa jadi anggur terbaik. Tanda bahwa jika Yesus hadir, Ia mengubahkan yang biasa menjadi luar biasa, yang lama menjadi baru, yang hambar menjadi penuh sukacita. Jangan hanya undang Yesus ke gereja pada hari ibadah, tapi undanglah Dia hadir juga dalam rumah tangga, pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Jika Yesus hadir, selalu ada jalan keluar di setiap masalah kita. Ayat 13-22 Yesus menyucikan rumah Allah. Yesus marah melihat bait Allah dijadikan pasar. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ini menunjukkan bahwa kasihnya kepada rumah Allah begitu besar. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, 1 Korintus 6:19. Kalau Yesus membersihkan bait Allah, Ia juga ingin membersihkan hati kita dari keserakahan, kebencian, dan dosa. Mari izinkan Yesus menyapu bersih hati kita. Jangan biarkan dosa atau kepentingan pribadi merusak bait Allah dalam diri kita. Ayat 23-25 Yesus mengenal hati manusia. Banyak orang percaya karena melihat tanda-tanda, tapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, sebab Ia tahu isi hati manusia. Iman yang hanya mencari mujizat adalah iman yang dangkal. Yesus mencari iman yang tulus, yang percaya meskipun tidak selalu melihat mujizat. Yesus mengenal hati kita lebih dari orang lain mengenal kita. Marilah kita memiliki iman yang murni, bukan sekedar karena berkat atau tanda, tapi karena kita sungguh-sungguh mengasihi dan percaya kepada Yesus. Aplikasi firman Tuhan untuk kita hari ini dalam keluarga kita. Undang Yesus hadir karena Ia bisa mengubah kekurangan jadi sukacita. Dalam hati kita biarkan Yesus menyucikan hati kita dari dosa yang tersembunyi. Dalam iman, jangan hanya percaya karena mujizat, tapi percaya karena Yesus Tuhan yang hidup. Saudara-saudaraku, Yohanes 2 memperlihatkan dua wajah Yesus. Di Kana Ia adalah Tuhan yang penuh kasih, yang mengubahkan kekurangan jadi kelimpahan. Di Yerusalem, Ia adalah Tuhan yang penuh kuasa, yang menyucikan rumah Bapaknya. Hari ini Yesus mau melakukan dua hal dalam hidup kita. Mengubah yang rusak menjadi indah, dan menyucikan hati kita menjadi bait yang kudus. Maukah kita membuka hati kita bagi Dia? Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.